Salam Tuhan memberkati kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, dalam renungan harian Santapan Jiwaku hari ini, kita semua akan diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Mari kita semua bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Yesus hari ini berbicara tentang doa. Doa itu adalah suatu relasi, suatu hubungan antara manusia dengan Allah, satu interaksi, satu dialog antara manusia dengan Allah. Dan di sini ada satu pertemuan iman antara manusia dengan Allah. Dan dalam pertemuan ini yang dibutuhkan oleh Allah adalah agar manusia mendengarkan, mendengarkan apa yang diinginkan Allah. Jadi itu pertama adalah manusia mendengarkan. Yang kedua, manusia dituntut untuk memahami kehendak Allah dan melakukannya. Itulah doa. Oleh karena itu, saudara-saudari, ketika kita berdoa, kita harus mempunyai suatu interaksi atau suatu perjumpaan dan dialog dengan Allah dalam konteks iman. Sehingga apa yang mau kita sampaikan kepada Allah itu the point, jelas, dan memang itu adalah suatu kebutuhan, bukan hanya sebuah keinginan. Sebab doa adalah suatu kebutuhan iman, bukan sebuah keinginan manusia. Kalau keinginan semua orang ingin, apapun yang manusia pasti menginginkan. Tetapi hal yang terutama dalam doa adalah apa sih kebutuhan? Tapi kebutuhan itu harus dimaknai bahwa segala sesuatu adalah kehendak Allah. Jadi jangan kecewa kalau apa yang kita inginkan kok ternyata belum datang. Sebab apa? Tuhan mempunyai rencana dalam hidup setiap orang. Itu yang pertama. Maka doa kita jangan bertele-tele. Doa kita harus menyampaikan apa yang kita inginkan dalam yang kita butuhkan di dalam hidup kita, bukan apa yang kita inginkan. Itu yang paling pertama. Yang kedua, jangan munafik. Jangan munafik, jangan berpura-pura. Jujur, doa itu adalah suatu kejujuran hati. Yang berikut hari ini Tuhan mengajarkan kita berdoa, berdoa yang kita kenal doa Bapa kami. Doa Bapa kami pertama-tama adalah untuk kemuliaan Allah, untuk memuji kebesaran dan keagungan Allah, Bapa yang di surga. Mengingatkan kita bahwa Allah kita itu hanya Allah yang di surga. Kita tidak punya Allah-Allah lain di bumi ini. Kita tidak punya Allah di pohon beringin. Kita tidak punya Allah di batu-batu. Kita tidak punya Allah di pohon-pohon. Kita tidak punya Allah di nyiru-nyiru atau di makanan-makanan. Kita punya Allah yang di surga. Maka segala kemuliaan itu ditujukan ke surga. Karena Dialah yang kudus. Dan tujuan dari doa kita adalah supaya dalam relasi dengan Allah itu kita mau menerima kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusannya. Dan kalau kita hidup di dalam kekudusan Allah, kita mampu memuji kemuliaan kekudusan Allah dalam hidup.
Dan yang berikut bahwa doa kita adalah doa yang sesuai dengan keinginan surga, bukan keinginan dunia. Maka Yesus berkata, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berarti segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dalam diri kita adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan juga kita diminta bahwa di dalam doa, kita harus meminta Bapa supaya kebutuhan kita, baik jasmani dan rohani, dipenuhi. Dan kita juga dalam doa paling penting adalah kerendahan hati untuk memohon ampun atas segala dosa. Dan sisi lain, ketika kita mohon ampun atas segala dosa dan salah kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mampu mengampuni orang lain. Jangan sampai kita berdoa tetapi kita mendendam. Jangan sampai kita berdoa kita masih tidak mampu memaafkan. Kita memohon Tuhan mengampuni kita, tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita membenci orang lain, kita menghina orang lain, kita tidak bisa menghormati orang lain. Dan yang paling buruk bahwa kita masih mendendam, menyimpan dendam. Bagaimana mungkin Bapa bisa mengampuni kita kalau kita masih mendendam, masih sukar untuk memaafkan orang lain. Ini adalah suatu hubungan relasi. Ada konsekuensi. Kalau kita menginginkan Bapa mengampuni, Bapa kita juga harus mengampuni. Kalau kita menginginkan supaya kita memperoleh kedamaian, hiduplah dalam kedamaian. Dan begitulah, kalau kita memohon supaya kita memperoleh kehormatan, maka kita harus menghormati orang lain. Maka marilah saudara-saudara, berdoalah kepada Bapa supaya kita dijauhkan dari segala godaan, segala pencobaan yang menyesatkan kita. Dari segala godaan yang memisahkan kita dari kebaikan, dari cinta, dan teristimewa, dari kesatuan dengan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini, dan semoga dalam relasi kita dengan Tuhan, dalam doa kita, kita menemukan ketenangan, kita menemukan cinta sejati, kita menemukan berkat Allah yang mampu membuat kita hidup di dalam damai dan kesatuan dengan Allah. Tuhan memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.